Selamat datang di channel Pendidikan Bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang modal verbs. Be, do, dan have tidak termasuk modals. Modals tidak bisa berdiri sendiri karena mereka harus digabungkan dengan kata kerja lain. Adapun pola kalimat yang kita gunakan untuk kalimat positif, subject plus modal plus verb one plus object. Untuk kalimat negatif cukup kita letakkan not setelah modal. Subject, modal, plus not, plus verb one, plus object. Untuk kalimat interrogatif cukup kita letakkan modal di awal kalimat. Modal plus subject plus verb one plus object. Nah, apa aja modal itu? Bisa kita lihat di tabel sebagai berikut. Yang pertama kita ada can. Can artinya bisa. Maka fungsi dari can itu sendiri yang pertama adalah ability atau kemampuan atau bisa. Contohnya the man can run very fast. Pria itu bisa berlari dengan cepat. Kemudian inability, ketidakmampuan. Contohnya untuk kalimat negatif, George can climb the tree because he is afraid of height. George tidak bisa memanjat pohon karena dia takut ketinggian. Kemudian juga untuk possibility atau untuk kemungkinan. It can be anyone who took the paper. Itu bisa saja orang lain yang mengambil paper itu. Kemudian untuk permission atau izin. Can I smoke? Bisakah saya merokok? Kemudian untuk permintaan. Can we use the tools for our projects? Bisakah kita menggunakan peralatan untuk proyek kita? Kemudian kita punya could. Could artinya bisa. Could merupakan bentuk lampau dari can yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Permission atau izin. Could I borrow your car? Nah, apa bedanya dengan can di atas? Untuk could sendiri, dia merupakan polite expressions atau ekspresi yang lebih sopan. Kemudian untuk ability in the past, kemampuan di masa lampau. I could run fast last time, but I can't do it anymore. Saya bisa berlari cepat dulu, tapi sekarang saya nggak bisa lagi. Kemudian untuk polite request, untuk permintaan yang sopan. Could you pass me the sugar please? Bisakah kamu mengambilkan saya gula? Kemudian may. May artinya boleh. Yang pertama kita gunakan fungsinya untuk permission, izin. Of course you may join us. Tentu saja kamu boleh ikut kita. Kemudian juga untuk possibility atau kemungkinan. The room may contain 1,000 people. The room may contain 1,000 people. Kemudian might. Might untuk kemungkinan. They might be on their way now. Mereka mungkin sudah ada di jalan sekarang. Kemudian kita juga punya must. Must yang berarti harus atau boleh. Yang pertama adalah necessity atau keharusan. Students must obey the school regulation. Murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Kemudian prohibitions atau larangan, di mana merupakan bentuk negatif dari must. Students mustn't throw trash improperly. Murid-murid tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ought to. Ought to merupakan nasihat yang artinya seharusnya. We ought to hire more workers to finish the project. Kita seharusnya mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk menyelesaikan proyek itu. Kemudian kita punya shall. Kita gunakan shall untuk menawarkan sesuatu. Contohnya, shall I carry the luggage for you? Apakah saya bisa membawa tas itu untuk kamu, sir? Asking for to do, meminta untuk mengerjakan sesuatu. Shall we start the lessons? Bisakah kita mulai sekarang pelajarannya? Ought to mempunyai persamaan dengan should, di mana should juga digunakan untuk advice yang artinya seharusnya. We should get enough sleep. Kita seharusnya tidur yang cukup. Kemudian should juga digunakan untuk predictions atau uncertain. With the policy, the company should get more profit next year. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan itu seharusnya mendapatkan untung lebih banyak tahun depan. Kemudian will. Will kita gunakan untuk prediksi yang masa akan datang, yang berarti akan. The company will open new branch in another city next year. Perusahaan itu akan membuka cabang baru di kota besar tahun lalu. Kalau kita perhatikan will merupakan bagian dari tenses simple future.
Kemudian would. Kita gunakan would untuk menyatakan polite request atau permintaan yang sopan. Would you mind helping me carry this luggage? Apakah kamu tidak keberatan membawakan saya tas ini? Kemudian menyatakan liking atau kesukaan atau saya lebih suka. I would like to have coffee please. Saya lebih suka coffee atau saya ingin coffee. Demikian penjelasan tentang modal verbs. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.